Kenalkan. Halo, Nama saya Muhammad Arif Pratama. Saya dari jurusan Teknik Mesin D3 Teknik Mesin kelas 1I. Nama saya Muhammad Kevin Ardiansyah dari kelas 1I jurusan Teknik Mesin Prodi Teknik Mesin. Saya Muhammad Ramadan dari kelas 1I program studi Teknik Mesin. Nama saya Dimas Moko Akil dari kelas 1I jurusan Teknik Mesin Prodi Mesin. nama saya Nur Bayu Nugraha, jurusan Teknik Mesin, Prodi Teknik Mesin, kelas 1I. Kok berhenti videonya? Tunggu dulu. Menurut kalian yang mereka lakukan itu sesuai prosedur gak sih? Udah aman belum sih? Atau jangan-jangan mereka gak tahu lagi akibat dari yang mereka lakukan? Oke, kita simak dulu videonya. Kecelakaan kerja adalah suatu peristiwa yang tidak bisa diprediksi waktu dan kejadiannya. Kecelakaan kerja terdiri dari beberapa faktor, bisa dari alam dan kelalaian manusianya itu sendiri. Contoh kelalaian manusianya itu sendiri berasal dari kurangnya pengetahuan, kurang berpengalaman, dan ada faktor-faktor teknis lainnya yang di luar dari pengawasan manusianya itu sendiri. Sedangkan alam terjadi akibat contohnya bencana alam. Bencana alam itu bisa banjir, gempa, angin puting beliung dan sebagainya. Sementara untuk bencana alam kita benar-benar tidak bisa memprediksi, kita tidak bisa mencegah. Kita hanya bisa menyelamatkan diri pada saat beberapa detik atau beberapa menit sebelum dan sesudah bencana alam itu terjadi. Pak, mau nanya dong, kekayaan budaya dari manusia itu sendiri kayak gimana? Dan apakah Bapak sudah pernah di kondisi itu? Contoh kecelakaan kerja akibat kelalaian manusia itu yang pernah saya alami adalah pada saat di bengkel kerja bangku ya, kan banyak peralatan tuh di meja. Karena kurang teliti saya menaruh benda, akhirnya salah satu benda kalau nggak salah kikir atau palu gitu jatuh mengenai kaki saya. Dan untungnya pada saat itu saya menggunakan sepatu safety, jadi alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu aja sih. Oke Pak, kalau begitu terima kasih atas jawabannya. Nah, ini contohnya nih. Kalau misalnya kita nggak tahu prosedurnya, ataupun kita nggak tahu apa sih yang harus kita lindungin, atau apa sih alat yang bisa melindungi diri kita. Contohnya mahasiswa satu ini, dia tidak memakai sepatu, padahal di dalam ruangan itu banyak potensi-potensi bahaya. Dan akibatnya dia terjatuh dan kepalanya membentur meja. Mungkin bisa berakibat dia gagal otak kah, ataupun dia pendarahan, atau bisa sampai meninggal karena hanya tidak menggunakan alas kaki atau tidak menggunakan pelindung untuk kakinya. Kalau yang ini sama kayak tadi, tapi cuman
dia ini nggak tahu padahal potensi bahayanya sangat besar di bengkel. Apalagi kepalanya ini harus dilindungi dengan helm. Kalau kita lihat dari video ini, mungkin yang bisa terjadi ya sama kayak tadi, bisa gagal otak, bisa pendarahan dan sebagainya. Harusnya mahasiswa ini bisa lebih aware lagi sama dirinya dan lingkungannya supaya dia tidak terjadi celaka ataupun dia menjadi korban dari perbuatannya dia sendiri. Nah, ini baru benar. Dia melindungi kepalanya dengan helm. Mungkin tidak terlalu signifikan hasilnya, tapi lebih baik daripada tidak menggunakan helm sama sekali. Buat teman-teman semua, patuhilah semua prosedur yang ada. Patuhilah semua aturan yang ada. Dan pakailah semua atribut yang harus dipakai pada waktu kalian bekerja. Semua indikasi yang kalian lihat ini adalah satu di antara kecelakaan yang akan terjadi atau akan menimpa kalian selanjutnya apabila kalian tidak memenuhi satu syarat saja dalam bekerja. Jadi, tetaplah bekerja dalam keadaan aman dan tetaplah bekerja untuk masa depan. Hati-hati dalam bekerja ya. Bunda tidak ingin jadi janda, apalagi ayah cari janda. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Karena kerja bukanlah sebuah takdir belaka yang menentukan hidup atau matinya seorang pekerja. Sebab nyawa bukanlah taruhannya, melainkan keselamatan adalah yang utama.